pemilih Kabupaten Sintang, jumpa lagi bersama kami di Ngopi Ngobrol Pemilu. Saat ini saya sedang bersama dengan salah satu anggota KPU Kabupaten Sintang. Beliau adalah Divisi Partisipasi Masyarakat, Pendidikan Pemilih dan SDM. Benar Ibu? Benar. Iya. Cuman Ibu. kurang lengkap masih. Iya, selengkapnya bagaimana Ibu? Divisinya lengkapnya Sosdikli, Parmas, dan SDM. Sosdikli dari sosialisasi, pendidikan pemilih, Parmas partisipasi masyarakat, dan SDM itu adalah sumber daya manusia. Cukup panjang ya. Siap. Ibu Karsina, gimana kabarnya malam hari ini Bu? Alhamdulillah masih sehat selalu. Harus sehat ya? Iya. Baiklah, terkait dengan pemilu di masa pandemi. Mungkin itu yang harus kita angkat saat ini, karena beberapa hari lagi kita akan melaksanakan pemungutan suara. Kalau boleh tahu, apa tantangan terbesar nih Bu, melaksanakan pemilu di masa pandemi? Nggak terasa ya Mbak Asih ya, besok kita udah tanggal 8 kan? Artinya satu hari lagi kita sudah sama-sama datang ke TPS untuk mencoblos pilihan kita masing-masing. Memang pilkada dalam pandemi ini selain merupakan hal yang baru bagi kita, pertama kali melaksanakan, ini juga banyak sekali hal-hal yang harus kita lakukan penyesuaian-penyesuaian. Hal yang terberat terkait dengan pelaksanaan pilkada dalam pandemi yang pertama itu adalah bagaimana KPU, kemudian pemerintah dalam hal ini dari DPR RI, kemudian pemerintah dalam negeri, kemudian KPU, Bawaslu, DKPP hingga jajarannya ke bawah memastikan ataupun menjamin keselamatan dan juga kesehatan masyarakat, khususnya pemilih yang hadir di TPS di tanggal 9 Desember nanti. Itu tantangan terbesar. Selain itu ya tentunya penyesuaian-penyesuaian yang kita kenal sekarang ini ya dengan bahasa 15 hal baru. Itu Mbak Asih. Iya. Sosialisasi apa aja nih Bu yang sudah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sintang? Dalam hal ini kan di bawah naungan Ibu selaku ketua divisi, agar masyarakat yakin bahwa mereka tidak perlu takut untuk datang ke TPS. Kan kita tahu sendiri, bukan sesuatu yang awam lagi, karena di setahun terakhir ini pandemi di Indonesia bukannya makin landai ya begitu, naik turun siklusnya. Jadi apa nih yang sudah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sintang khususnya untuk membuat masyarakat mau datang ke TPS? Banyak Mbak Asih ya. Sosialisasi itu menjadi sebuah kewajiban obligatori buat KPU, terutama KPU Kabupaten Sintang, karena memang salah satu hal yang juga menjadi target kami adalah terkait dengan angka partisipasi masyarakat di Kabupaten Sintang sebesar 77,5% itu. Apa aja sosialisasinya? Banyak. Kita sudah yang pertama, penyesuaian dengan kondisi pandemi tentunya adalah sosialisasi melalui media sosial yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Sintang. Kita punya fanpage KPU Kabupaten Sintang, kita juga punya YouTube, kemudian kita juga punya IG, kita punya website, dan hampir atau bisa dibilang semua tahapan dalam pelaksanaan pilkada ini yang memang harus diketahui oleh masyarakat, kita live streaming di media kita ya, terutama di Facebook. Contoh terakhir adalah kemarin pada saat pelaksanaan debat publik yang merupakan sebuah sarana sosialisasi strategis untuk memperkenalkan tokoh atau pasangan calon kepada masyarakat, itu juga selain disiarkan secara langsung melalui stasiun televisi, itu juga melalui Facebook dan juga akun YouTube kami. Tentunya ini mendapatkan penerimaan yang besar dari masyarakat. Animo menonton masyarakat itu sangat tinggi Mbak Asih ya terhadap debat publik ini. Kemudian tahapan-tahapan yang lain seperti pencalonan itu juga kami lakukan, kemudian cabut undi waktu itu juga ya. Dan setiap tahapan itu pasti kami sosialisasikan. Cuma memang kita ini memiliki keterbatasan untuk sosialisasi tatap muka ya, karena sosialisasi tatap muka misalnya yang sebelumnya kita sering banget hadir untuk kegiatan-kegiatan dalam
forum warga. Ya. Kita sudah sangat meminimalisir itu ya. Tetapi di tingkat kabupaten, untuk di tingkatan kecamatan dan desa, Ya. itu kita juga ada sosialisasinya. Dilaksanakan oleh PPK dan PPS. Bentuk sosialisasi di kecamatan dan desa seperti apa tuh, Bu? Nah, kalau untuk tingkat kecamatan dengan desa, sosialisasinya itu langsung atau tatap muka. Ya, itu agak beda dengan kita. Dan ini juga menjadi hal yang strategis. Karena pertama, terutama PPS, petugas kita di desa itu bisa langsung berhadapan dengan masyarakat. Mereka petugasnya, mereka juga langsung menghadapi masyarakat. Kalau terkait pilkada ini apa-apa saja, misalnya belum terdaftar di DPT, atau mau pindah memilih, atau yang lain-lainnya lah ya. Nah, itu bisa langsung ditanyakan ke PPS. Demikian juga di PPK. Nah, materinya banyak, tapi untuk yang terakhir ini karena kita sudah mendekati dengan hari H di tanggal 9 Desember, kita lebih kepada sosialisasi 15 hal baru di TPS. Yang artinya 15 hal baru itu yang merupakan penyesuaian yang harus dilakukan KPU RI itu untuk bahasa memastikan dan menjamin bahwasanya ketika masyarakat atau pemilih datang ke TPS, mereka insya Allah sehat. Ya. Siap. Kalau boleh kita berbagi nih, Bu, mungkin tidak semua masyarakat Kabupaten Sintang bisa melihat fanpage di Instagram maupun di Facebook. Mungkin ada sebagian yang lebih menyenangi dengan video YouTube. Kalau boleh berbagi 15 hal baru di TPS itu apa-apa aja, Bu? Oh iya, benar Mbak Asih ya. Teman pemilih di Kabupaten Sintang juga harus tahu. Ini pertama kali ya dari KPU Kabupaten Sintang, timnya teknis untuk melakukan podcast ya. Siap. Tentunya kita pengen lebih dekat lagi sih, ya Mbak Asih ya. Pengen lebih dekat lagi dengan masyarakat dan pengen ya tadi lah memastikan informasi-informasi terkait dengan tahapan itu memang tersalurkan. Iya. Apa tadi Mbak Asih? Lupa saya. Apa aja tuh 15 hal baru di TPS ini, Bu, di masa pandemi? Maskernya turun terus nih Mbak Asih. 15 hal baru. Yang pertama terkait dengan jumlah pemilih di TPS. Kalau dalam Pilgub 2018 itu 800 dengan satu surat suara itu hanya ada sampai 800 pemilih per TPS ya? Per TPS. Oke. Tetapi sekarang dalam pilkada ini hanya ada 500 maksimal ya dalam DPT, satu TPS ya. Dalam satu TPS itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan petugasnya yang akan bertugas di TPS, yaitu kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS dan juga petugas ketertiban TPS atau KAM TPS itu dirapit. Oh, dirapit. Sudah dirapit semua ya, Bu ya? Alhamdulillah kita udah tinggal sekitar 2% Mbak Asih yang belum rapid. Siap. Harusnya mau dirapit semuanya sampai besok terakhir ya untuk rapid. Kemudian kalau diketahui ternyata pada saat rapid KPPS atau PAM TPS-nya itu reaktif, maka akan dilakukan swab langsung oleh Dinas Kesehatan. Jadi tidak ada penggantian kecuali kalau memang sudah benar positif ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah TPS ya akan disemprot dengan menggunakan disinfektan. Itu ya yang kedua. Kemudian yang ketiga yang keempat Ibu. Yang keempat, Ibu kelewatan satu. Saya berarti harus gitu pakai jari nih. Biar nggak kurang juga biar dalam ya. Oke, berarti yang jarinya nggak boleh nunjuk juga ya. Bener harus bisa. Oke, yang keempat kalau dulu ada C6, sekarang namanya C pemberitahuan. Jadi C pemberitahuan itu sebenarnya sama undangan bagi pemilih untuk datang ke TPS. Pasti udah dapat belum? Alhamdulillah sudah di rumah. Sudah ya. Jangan sampai nanti bahaya Bu. C pemberitahuan kalau dulu hanya tertulis pemilih dapat hadir ke TPS dari jam 7 sampai dengan jam 1. Kalau sekarang di C pemberitahuan itu sudah ada
jadwalnya. Kira-kira jam berapa nih? Jam 7 sampai jam 8 atau Oh, berarti seterusnya. tiap-tiap orang dibagi ini? Iya, Terjadwal sendiri-sendiri Iya. ya? Oke, mudah-mudahan teman pemilih mematuhi jadwal itu biar tidak Iya. terjadi penumpukan ya Bu ya iya di benar TPS. sekali Mbak Asih ya. Oke. Jangan sampai walaupun bukan berarti tidak boleh mencoblos, datang mencoblos di luar jam itu, tetapi karena kita ini agar benar-benar mematuhi protokol kesehatan COVID, maka sebaiknya datang sesuai dengan Jadwal. yang sudah ditentukan. Oke, siap. Kemudian yang selanjutnya